Allah berfirman dalam surah Al-Anfal, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Siapa yang memaksakan diri bermujahadah menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu mereka ke jalan-jalan kami. Harus kita yang memulainya. Paksakan. Baca keutamannya, kerjakan. Baca keutamannya, kerjakan. Begitu terus sampai ajal datang. Yang ketiga, bentuk komunitas. Nah, komunitas itu dengan pengajian begini. Komunitas yang baik. Jangan lagi mulai sekarang berteman dengan komunitas yang buruk, yang jauh dari agama, yang mengajak kepada kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran agama. Komunitas kita sekarang adalah orang yang di majelis ilmu, orang yang di masjid. Orang yang sibuk mencari pendapatan halal. Kata Nabi SAW, "Al-mar'u ala dini khalili." Seseorang sesuai dengan agama temannya atau lingkungannya. Dan yang terakhir, yang keempat, selalu berdoa kepada Allah. Minta agar dibuat istiqamah, dibuat menjadi orang yang alim, orang yang faham agama dan juga seorang praktisi mengamalkannya. Saya akan sebutkan beberapa keutamaan. Ini Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau Madarikus Salikin lebih dari 100 keutamaan ilmu dan majelis ilmu. Lebih dari 100. Saya akan bacakan mungkin 5, 6 atau 7 saja maksimal. Saya akan bacakan cepat karena bukan materi kita ini tentang ilmu, tapi ini untuk menjadi motivasi di awalnya. Yang pertama sudah sangat masyhur firman Allah SWT surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya, ini yang didapatkan kalau teman-teman dulu di majelis ilmu seperti ini. Allah angkat derajat kita. Allah muliakan kita. Tidak ada seorang alim di muka bumi terhina, enggak ada. Kecuali dia memang munafik. Pura-pura alim. Tapi kalau dia alim dan dia amil, maksudnya dia punya ilmu dan dia mengamalkan, maka pasti mulia. Di dunia namanya haram. Siapa yang tidak kenal Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Syafi'i, Ahmad, Abu Hanifah, Malik. Namanya masyhur. Dikenal semuanya. Di dunia Allah muliakan. Dan semasa hidup mereka, mereka sangat sempurna. Dari sisi kebutuhan dunianya. Kaya raya, mampu. Dipenuhi kebutuhannya. Dan di akhirat tentunya akan lebih mulia lagi daripada itu. Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshudu fanshudu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Ya, kalau sudah terlalu sempit, boleh sedikit dilapangkan. Supaya jangan terlalu membuat tidak nyaman. Gitu kan? Allah memerintahkan itu. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan atau memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah, udah selesai, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat atau derajat-derajat yang tinggi. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini maknanya Allah akan angkat derajatnya, ya maksudnya di dunia dan juga di akhirat. Mulia sekali orang yang punya ilmu. Ya, ini poin yang penting sekali untuk digarisbawahi. Begitu juga kalau kita faham tentang agama ini, maka kita makin dekat dengan Allah Sang Pencipta, kita lebih mengenalnya dengan ilmu syar'i, maka kita lebih khusyuk dan tunduk. Kita akan selalu merasa terawasi. Mau makan, mau minum, mau bergaul, mau cari pendapatan, mau berpakaian, mau apa saja. Selalu kita merasa diawasi. Boleh nggak ya? Allah ridho nggak ya? Allah marah nggak ya? Itu akan muncul. Tapi hanya dengan ilmu saja. Munculnya perasaan itu dikenal dengan iman ya. Jadi pondasinya itu ilmu dulu. Ilmu akan datangkan iman. Kalau iman sudah ada maka semua perintah bisa dikerjakan wajib atau sunnah dan semua larangan haram dan makruh bisa ditinggalkan. Pondasinya ilmu dulu. Baru iman datang. Iman ini akan merubah orang. Dari orang buruk menjadi baik. Orang pelit jadi dermawan. Orang bodoh jadi pintar. Orang penakut jadi pemberani. Berubah semuanya. Dari ilmu dulu. Datang imannya, baru imannya mengubah seseorang menjadi jauh lebih baik dan dia tentunya akan mudah untuk mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah berfirman dalam surah Fatir ayat 28, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang takut kepada Allah, yang merasa selalu terawasi dan terkontrol adalah di antara hamba-hambanya adalah para ulama. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Bagaimana caranya kita menjadi seorang alim? Jamaknya ulama kalau kita tidak pernah menuntut ilmu.
Hari ini kita tidak tahu, belajar. Besok hari ini juga kita setelah belajar kita jadi tahu. Misalnya masalah jujur. Besok kita belajar masalah amanah. Besok kita belajar masalah tanggung jawab. Besok belajar bakti orang tua. Besok belajar tentang hukum sholat, puasa, zakat. Kan lama-lama jadi pintar. Jadilah alim dia. Maka bertambah khusyuk dan tunduklah dia kepada Allah. Ya. Ini dalil yang kedua. Cukup banyak ya masalah dalil ini. Yang ketiga adalah bagaimana anjuran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surah At-Taubah 122 agar kalaupun terjadi jihad, perang, ada di antara orang beriman yang ikut perang, ada di antara orang beriman tetap disuruh nuntut ilmu. Berarti ada perimbangan antara berperang membela agama dengan nuntut ilmu. Kalau nuntut ilmu ini enggak tinggi kedudukannya, tentu saja tidak dibandingkan dengan jihad. Tapi Allah mengatakan, jangan semua orang beriman pergi berjihad. Harus ada sebagian mereka menuntut ilmu. Supaya mereka bisa pulang mengajarkan kepada kaumnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah 122, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Tidak sepatutnya bagi mukmin semuanya pergi berperang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan, tiap-tiap suku, tiap-tiap komunitas, beberapa orang yang memperdalami ilmu agama ini atau memperdalami pengetahuan mereka tentang agama, dan untuk tujuannya memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya supaya mereka bisa dapat menjaga diri, maksudnya dari hal-hal yang diharamkan. Kalau teman-teman tergerak hatinya untuk datang belajar seperti ini, bukan cuma di sini, di masjid, di mana saja, atau tergerak hatinya mau belajar agama, walaupun online misalnya, di rumah, di kamar, 1 jam sebelum tidur, daripada omong kosong, nonton tontonan yang tidak ada manfaatnya, coba ya, belajar. Kalau itu terjadi, ada keinginan kita, berarti kita termasuk yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan. Sabda Nabi SAW yang masyhur dalam hadis Bukhari Muslim, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, pasti Allah akan ya perdalam atau berikan kepada dia ilmu agama ini. Kemudian kita juga tahu bahwasanya orang-orang penuntut ilmu ini menjadi pelopor kebaikan. Jadi gini, dalam Islam teman-teman kita bisa mendapatkan pahala dari ibadah yang kita kerjakan. Contoh misalnya, kita sholat, dapat pahala kita, tergantung kadar keikhlasan kita kepada Allah. Tapi bisa enggak kita mendapatkan pahala sholat yang lain, walaupun bukan kita yang kerjakan, kita panen pahala sholat orang lain? Bisa. Bagaimana caranya? Ajak orang lain untuk sholat. Sekarang kalau saya sholat sendiri, saya dapat pahala sendiri. Tapi kalau saya informasikan, misalnya 10 menit sebelum azan duhur, saya kirim ke grup ikhwah dan ikhwah sekalian atau keluarga misalnya, ini sebentar lagi 10 menit azan, kita siap-siap sholat. Misal, anggap 10 orang ikut sholat. Kita dapat 10 pahala, 10 orang itu dapat masing-masing 10 pahala. Berarti kita akan dapat nanti nilai dari pahala mereka tanpa dikurangi dari pahala mereka masing-masing 10. Kalau 10 orang kita ajak, 10 kali 10 berarti 100. Berarti kita dapat di satu sholat itu 110 pahala. Karena kita ajak orang. Bagaimana caranya? Harus punya ilmu. Mereka jadi pelopor kebaikan. Karena mereka tahu mereka akan panen pahala. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurim syai'a. Siapa yang mengajak orang pada kebaikan, maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi bukan pahala orang yang ikut kita sholat tadi dapat 10 dibagi 2, enggak. Dia dapat 10 tetap kita dapat dikasih nilainya 10 oleh Allah karena mengajak orang. Sebaliknya, wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal itsmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athami syai'a. Siapa yang menunjukkan orang pada dosa-dosa, pada kemaksiatan, ngajarin orang cara zina, ngajarin orang cara manipulasi data, ngajarin orang cara mencuri dan segala macam, teknik membunuh, semua ini akan menjadi dosa tambahan dia dari orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka. Mereka dapat 1000 dosa, kita juga ditimpakan 1000 dosa karena menunjukkan orang pada keburukan. Nah ini luar biasa.
Kita juga perlu fahami, selanjutnya ada hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim tentang anjuran kita merasa ghibtah. Kalau belum tahu ghibtah itu apa, teman-teman sekalian, dalam Islam ada iri yang dilarang, namanya hasad. Ada iri yang dibolehkan, namanya ghibtah. Bedanya apa? Kalau hasad, kita berharap nikmat yang sedang ada pada seseorang yang kita iri itu hilang. Misal dia diberikan kelebihan paras wajah, fisik, ilmu, harta, kedudukan dan segala macam. Kita dalam hati berharap, wah ini orang kok punya kelebihan ya. Kita berharap dia hilang. Mungkin kalau dia tabrakan, mungkin kalau dia celaka atau apa. Lalu kita mengatakan, oh syukurin tuh misal. Itu hasad, tidak boleh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan hasad seperti ini karena akan memakan pahala kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Iyakum wal hasad fa in hasanat fa innaha ta'kulul hasanatu kama fa innahu ya'kul hasanat kama ya'kulul hatabu an-nar. Atau kama qala Nabi SAW. Kalau ghibtah, kita cemburu pada orang karena punya kelebihan, tapi kita enggak berharap hilang dari dia. Kita berharap Allah berikan kita seperti dia. Dia punya ilmu yang luas, dia punya harta yang luas, gitu kan. Tapi tentu yang kita ghibtahin ini, yang kita merasa iri tapi tidak berharap hilang dari dia nikmat itu, maaf, hanya orang yang Allah berikan kebaikan yang dia sibukkan untuk agama ini. Kembali kepada hadis Bukhari Muslim tadi, kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak boleh orang cemburu kecuali pada atau iri kecuali pada dua golongan. Rajulun atahu Allahu malan fasallatu ala halakati fil haqq. Seseorang yang Allah diberikan harta melimpah, namun dia sibuk menghabiskan hartanya pada kebaikan. Nah ini boleh kita ghibtah. Dia bangun masjid, rumah anak yatim, bantu janda-janda yang tidak mampu, apa saja dia lakukan dengan hartanya. Maka kita boleh cemburu dengan orang begini dengan berharap Allah memberikan kita kesempatan seperti dia. Diberikan harta melimpah, diberikan juga kesempatan sedekah. Karena banyak orang punya harta tapi tidak disedekain. Kemudian yang kedua, ini jadi saksi bahasan kita. Wa rajulun atahu Allahul hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang Allah berikan ilmu, kemudian orang yang berilmu ini sibuk mengajarkannya, ya, sehingga akhir dia praktikin dan dia mengajarkan sehingga dia panen pahala banyak. Nah ini boleh kita ghibtah kepada mereka. Kita merasa iri kok bisa dia punya begitu. Mudah-mudahan ya Allah engkau berikan juga aku seperti itu, tanpa berharap hilang dari orang tersebut. Orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ilmu ini teman-teman lebih tinggi derajatnya daripada orang yang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu, ya. Kadang-kadang sering kita lihat begitu, ada orang kalau kita masuk masjid softnya masih miring-miring, tata cara sholatnya masih salah. Dia suka ibadah tapi nggak ada ilmunya. Ini derajatnya tidak akan sama dengan orang yang punya ilmu. Dia sholat tapi berlandaskan ilmu yang benar, sehingga tata caranya, bacaannya, waktunya semuanya tepat sesuai dengan apa yang diinstruksikan dalam syariat, sehingga dia panen pahalanya. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan ini sanadnya hasan, fadlul alimi ala al-abidi ka fadli ala adnakum. Kata Nabi SAW, perumpamaan seorang yang alim di antara kalian, ya, dibandingkan dengan orang yang abid, suka ibadah tapi nggak punya ilmu, ya, seperti perbedaan antara aku dengan orang yang paling rendah dari kalian. Bisa ditangkap ya? Bagaimana Nabi SAW bukan mengatakan seperti orang yang paling soleh dari kalian dibandingkan dengan orang yang paling buruk di antara kalian. Tidak. Kata Nabi SAW, seorang alim di antara kalian dibandingkan abid di antara kalian seperti perumpamaan aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Jadi kita diangkat betul derajatnya seorang alim sampai Nabi SAW mengatakan perumpamaan mereka seperti aku dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Kemudian kata Nabi SAW, Inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Ketahuilah, kata Nabi SAW, sebagai motivasi terkuat, saya selalu ingin mengajar teman-teman sekalian. Motivasi pribadinya adalah salah satunya hadis ini. Ini luar biasa. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, miliaran malaikat. Malaikat itu berlipat-lipat ganda jumlah lebih baik daripada kita, ya. Karena manusia sekarang populasinya kurang lebih antara 7,5 miliar sampai 7,7 miliar jumlah seluruh manusia di muka bumi ini. Kurang lebih. Satu manusia didampingi oleh 3 malaikat. Catat amal baik, catat amal buruk, dan juga yang hafazah, yang menjaga dia. Mengingatkan dia, gitu kan. Berarti kalau malaikat yang mendampingi manusia saya 3, berarti malaikat kalau manusia 7,5 miliar, malaikatnya berapa kali lipat?
Itu baru yang dampingi manusia. Belum yang menggantikan siang malam, belum yang menurunkan hujan, belum yang meniupkan ruh, belum yang mencabut ruh, belum yang segala macam. Anda bisa baca di surah 77 dan 79 dalam Al-Quran tentang tugas-tugas malaikat ini. Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya, miliaran malaikat yang mereka tidak pernah maksiat kepada Allah, dan seluruh penghuni langit, bintang-bintang, mau kita anggap benda mati pun, semua itu, dan seluruh penduduk bumi, bahkan semut itu jumlahnya lebih banyak dari manusia. Semua semut-semut di lubangnya dan ikan-ikan besar di lautan pun semuanya yang mendoakan kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Para alim, ya, luar biasa. Duduk ngajar setengah jam, 1 jam, 2 jam, Allah, malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit dan bumi memohon ampun dan mendoakan kebaikan buat kita. Lalu kenapa tidak mau jadi orang alim ini? Kan gitu. Kemudian juga teman-teman sekalian, ada poin mungkin yang saya ingin tutup dengan ini ya, karena ini bukan bahasan kita sebenarnya, yaitu menuntut ilmu ini bukan pilihan, tapi sebuah kewajiban. Dan tidak ada teman-teman sekalian batas waktu untuk menuntut ilmu. Tidak ada batas waktu untuk itu, ya. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa kisah, saya ingin sampaikan atau mulai dari hadis Nabi SAW. Hadis ini sebenarnya khilaf antara ulama, tapi umumnya ada ulama yang melemahkan. Cuma karena dia masuk dalam masalah fadilah, keutamaan amal, bukan masuk dalam bab akidah, masih ada yang memakainya. Di antara Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam buku beliau ini. Itu sabda Nabi SAW, la yashba'al mu'min min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Seorang mukmin tidak semestinya merasa puas dengan kebaikan yang ia dengarkan hingga kehidupannya berujung masuk ke dalam surga. Sifatnya apa? Selalu haus dari ilmu agama ke ilmu agama. Hukum Allah yang mana lain, yang lainnya. Terus begitu dia belajar. Dan ini dikuatkan dengan perkataan-perkataan kaum salaf, seperti misalnya Abdullah bin Mubarak rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, waktu ditanya, sampai kapan anda mau dengarkan hadis? Sampai tua, rambutnya sudah putih semua, alisnya putih, jenggotnya putih, masih duduk dengarin hadis. Abdullah bin Mubarak ulama besar. Rujukannya para tabi'in, Abdullah bin Mubarak salah satunya rahimahullah. Seorang yang kaya raya dan seorang yang sangat luas ilmunya, dan betul-betul seperti hadis Nabi SAW, orang ini menghabiskan hartanya di jalan Allah dan juga mengajarkan ilmunya di jalan Allah. Maka ditanya, sampai kapan anda mau dengarkan hadis? Maksudnya tidak ada waktu untuk istirahat. Kata beliau, sampai mati, ilal mamat, beliau bilang. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, sampai kapan anda mau nulis hadis? Terus selalu nulis. Kata Imam Ahmad, sampai maut datang menyambutku, atau sampai aku masuk ke dalam kuburan. Abdullah bin Bishr At-Taqani mengatakan, aku berharap ketika mau datang, tinta untuk aku menulis ada di sisiku, dan semoga pada saat aku meninggal, tinta itu dan pena itu tidak lepas dari tanganku. Saking inginnya cincinnya sama ilmu, ya. Sampai ada sebagian juga ulama ditanya dari kaum salaf, sampai kapan orang harus belajar? Kata beliau, sampai mereka pantas untuk hidup, atau selama mereka pantas untuk hidup. Dan sebagai penutup perkataan Hasan Basri rahimahullah, ya, pada saat ditanya oleh seseorang yang sudah usianya 80 tahun, apakah saya masih pantas belajar? Kata Imam Hasan Basri rahimahullah, selama kamu layak hidup atau masih hidup, maka pada saat itu juga kamu seharusnya belajar. Kamu seharusnya belajar. Ini yang saya katakan dari teman-teman, ada 100 poin yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang kita baru sebutin 5 atau 6 poin. Jadi masih banyak, ada puluhan poin yang harusnya menjadi motivator dan motivasi terbesar buat kita agar selalu duduk. Dan tidak perlu merasa, oh saya, apakah memang saya harus duduk sementara saya sudah berumur, atau apakah saya harus duduk sementara keadaan ekonomi saya lebih bagus daripada si fulan dan fulan. Enggak, duduk semuanya. Duduk bersama kaum muslimin. Saya lihat dulu dengan mata kepala saya, dosen kami ngajar doktor waktu itu tahun 90-an, ya.
Mereka doktor di bidangnya, bidang fikih, bidang usul fikih, bidang sastra Arab. Saya datang ke majelis ulama, waktu itu Syekh Atiyah rahimahullah, seorang ulama di Masjid Nabawi. Saya duduk, saya sambil dengarin, itu karena maghrib isya ada materi beliau hampir setiap hari. Siapa saja mahasiswa boleh datang dengar, atau umumnya muslimin boleh dengar. Saya kaget di sebelah saya, dosen-dosen saya duduk. Doktor-doktor. Mereka pada saat itu, saya masih SMA. Gitu. Tapi mereka duduk, mereka dengarin. Dan tidak malu mereka itu untuk mendengarkan dari siapa saja. Selama itu hal yang baik dan benar didengar. Bahkan para ulama salaf menganjurkan mendengarkan dari anak kecil kalau itu kebenaran. Misalnya azan anak kita mengatakan, ayah, ibu sholat. Jangan marah, jangan bilang, kamu anak kecil ngerti apa. Loh kalau itu kebenaran kenapa tidak? Terima, gitu kan? Poin seperti itu. Baik teman-teman sekalian, maaf tadi saya ambil waktu ini karena bagi saya, apalagi ini mungkin pelaksanaan pertama tadi dikatakan sampai 450 orang yang bisa diundang. Dan tadi juga sempat dibisikkan kepada saya, Ustaz kita nggak buka flyer karena takutnya malah membludak yang datang. Emang biasanya begitu. Tapi berarti kan ada keinginan mau menuntut ilmu. Ini sangat bagus. Ini semua yang panjang lebar tadi saya sampaikan ini sebenarnya bentuk dukungan. Saya sangat senang sekali, terutama kalau anak-anak muda muslim yang mau duduk belajar. Termasuk orang tuanya. Tidak ada kata terlambat bagi mereka untuk datang belajar dan akhirnya faham tentang hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat perkataan Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in juga, anaknya Zubair bin Awam. Beliau mengatakan sungguh tidak ada manusia yang paling buruk di muka bumi ini adalah seorang yang tua dan tidak faham agama. Di mana dia masa mudanya? Dan di masa tua pun kenapa nggak mau belajar? Kalau sampai meninggal baru tidak tahu ilmu, ini luar biasa. Kebodohan yang luar biasa gitu. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk ke tema kita, masalah judul yang saya pilihkan buat teman-teman panitia, surgaku di rumah tanggaku. Ada alasan sebenarnya saya pilih tema ini, karena kita di weekend ya, biasanya Sabtu Ahad itu waktu buat keluarga kan gitu ya. Jadi saya tiba-tiba berpikir kemarin mintanya masalah akidah atau masalah rumah tangga. Saya pikir ya udah, mungkin orang sekarang waktunya dengan keluarga, sama istri, sama suami, sama anak, ya mungkin silaturahim keluarga. Maka ini poin yang sangat penting untuk kita bahas gitu. Dan kalau kita bahas masalah rumah tangga, berarti sangat layak didengarkan oleh orang yang belum berumah tangga, orang yang sedang berumah tangga, orang yang sudah sepuh dalam rumah tangga. Ya, karena memang ini bahasanya bagian daripada agama kita. Bermula dulu, saya akan mulai teman-teman sekalian dengan pentingnya kita memahami kalau pernikahan dalam Islam itu adalah bahtera pahala terbesar di dalam agama kita. Begini maksudnya. Supaya gampang difahami, kalau kita puasa Ramadan, mulai dari azan subuh sampai azan maghrib, kita sedang berada di bahtera puasa. Benar gak? Sekarang kalau lagi puasa, antum duduk, ngobrol, jalan, tetap kita berada di bahtera puasa. Dari azan subuh sampai azan maghrib. Duduk aja, pahala puasa tetap jalan, per detiknya. Dicatat pahala. Kalau dia tambah dengan baca Quran, zikir, oh itu lebih luar biasa pahalanya. Dia nggak buat apa-apa saja, tapi kalau dari azan subuh sampai azan maghrib Ramadan, tetap dicatat pahala puasa berjalan. Benar nggak? Oh, udah banyak ulama, Masya Allah. Udah ngangguk-ngangguk. Ya. Baik. Nah, pernikahan itu, rumah tangga, mulai dari akad nikah, sampai salah satunya meninggal dunia, pahalanya jalan terus. Ini bahtera pahala terbesar. Makanya apa kata Nabi SAW, perhatikan hadis yang mulia riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, dan ini disahihkan oleh Syekh Albani ya, dalam silsilah hadis sahih nomor 625. Kata Nabi SAW, "Idza tazawwaja al-'abdu faqad kammala nisfad din." Siapa yang kalau seorang hamba sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Tinggal dia jaga bertakwa kepada Allah setengah tersisa. Jadi kita kalau sudah menikah itu setengah perjalanan ibadah kita sudah terjaga. Tinggal setengah yang dijaga. Apa maksudnya? Berarti dalam pernikahan itu luar biasa. Kita bisa panen pahala banyak sekali. Makanya saya berikan judul surgaku di rumah tanggaku.
Karena untuk cari surga Allah nanti yang abadi, yang Nabi SAW mengatakan di surga itu semuanya mala ainun ra'at, semua akan dilihat oleh mata nanti sana belum pernah mata lihat di dunia, wala udhunun sami'at, dan yang akan didengar nanti oleh kuping tidak pernah kuping dengar sebelumnya, wala khatar ala qalbi bashar, tidak akan pernah terlintas dalam benak manusia di surga nanti. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang lain, orang yang masuk surga tidak akan habis masa mudanya, tidak akan rusak bajunya atau rapuh, tidak akan pernah sakit, tidak ada buang air besar, buang air kecil. Semua makanan dan minuman dikonsumsi oleh dia yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya akan keluar dalam bentuk keringat yang itu pun lebih wangi dari bau kasturi. Di surga nggak ada lagi WC, nggak ada WC. Sudah tahu belum kalau di surga itu tidak ada malam? Semuanya, kata Abdullah bin Umar itu ditanya, bagaimana cuacanya di surga? Kata beliau, apakah kamu lihat awal sekali matahari terbit? Tidak terik tapi terang. Seperti itu selamanya. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada orang cacat, tidak ada anak-anak di surga. Kata Nabi SAW, semua yang meninggal masih kecil, bayi, baru lahir 2 hari 3 hari mati, sama orang yang meninggal nenek-nenek kakek-kakek 100 tahun, akan dibangkitkan dengan sempurna di umur 33 tahun. Enggak lebih sehari, enggak kurang sehari. Enggak ada anak-anak. Enggak ada orang tua. Semuanya akan kembali 33 tahun dan abadi umur kita 33 tahun. Tidak ada lagi tambah 34, 35 terus mati, enggak ada. Allah bilang tentang ahli surga, tentang orang di akhirat, la yadzuqunal mauta illa mautatal ula. Mereka tidak rasakan lagi kematian kecuali mati yang pertama. Kepemilikan di surga abadi. Kepemilikan di surga di dunia sementara. Contoh misalnya antum punya BPKB, kendaraan nama antum. Atau surat rumah sertifikat nama antum. Ini sementara. Kalau kita meninggal, pindah tangan. Berapa kali kita beli rumah, rumah itu bekas orang dulu bangun. Sudah meninggal dibagi oleh ahli warisnya. Tidak ada keabadian. Di dunia ini sebentar. Jadi kalau antum bilang rumahku, mobilku ini sebentar. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dipakai saja. Kapan kepemilikan abadi? Di akhirat. Sekali antum punya istana itu selamanya. Sekali antum punya pasangan itu selamanya. Semua itu selamanya, abadi. Makanya Allah selalu ikutkan dengan khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Ini target utama kita surga. Kata para ulama, siapa yang mengejar akhirat, dunianya ikut. Siapa yang mengejar dunia, akhiratnya luput. Dahulukan akhirat maka akan aman semuanya. Tanpa harus meninggalkan dunia. Tapi tunggangi dunia untuk mendapatkan akhirat. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Qasas. Surah nomor 28 ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا أَتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Al-ayat. Kejarlah apa yang Allah janjikan untuk kamu di akhirat sana nanti. Tapi jangan lupakan bagaimana dari dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi surga ini akan kita dapatkan, target utama. Dan kalau orang sudah berumah tangga, setengah jalan ke surga sudah didapatin. Suami keluar dari rumah, bapak-bapak sini, cari nafkah. Berfikir, ya, meluangkan segala macam energi waktunya untuk mencari nafkah buat keluarga. Pahala. 8 jam kerja, dengan suka dukanya, panasnya udara, banyaknya permasalahan yang dihadapi di luar sana, pahala semua per detiknya. Semua pahala. Selama dia ikhlas untuk mencari nafkah buat keluarganya. Seorang istri nunggu di rumah. Hanya nunggu suaminya. 8 jam, 1 hari, 2 hari. Sampai suaminya datang misalnya. Setelah dia bekerja, dia mencari nafkah. Dia tinggal menunggu saja suaminya. Suaminya datang, dia tinggal melayani. Cuma itu saja. Menunggu. Dengan aktivitas dia. Makan, minum, tidur. Tidak buat maksiat kepada Allah misalnya. Maka pahala. Per detiknya pahala. Di rumah kita sudah ada surga. Orang tua dengan anak. Orang tua membiayai anak-anaknya. Memenuhi kebutuhannya. Mengajarkan pendidikan yang positif. Pahala semua. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada 7 hal yang mengalir terus setelah seseorang meninggal dunia. Pahalanya. Nomor 1-nya anak yang saleh. Di pahala besar. Saya sekarang ceramah di sini Bapak Ibu sekalian. Ayah ibu saya sudah di kuburan rahimahumullah. Mereka akan panen pahala saya. Apapun yang saya sampaikan, ayat, hadis, nasihat, mungkin juga Bapak Ibu pulang ada yang bisa mengamalkan ilmunya, terus jadi amal buat mereka. Semua hal-hal yang baik yang kita ajarkan pada anak-anak kita
atau tidak kita ajarkan kepada anak-anak kita, selama mereka mengerjakannya dan mengetahuinya, kita panen pahalanya. Kalau misalnya kita ngajarin anak kita sholat, ya nak, makan tangan kanan, minum tangan kanan, ya begini dan begitu kita ajarin, ada adab syariat, dia amalkan, kita panen pahalanya. Tapi kalau ada orang tua, dia tidak ajarin anaknya, karena dia jahil terhadap agama, tapi anaknya subhanallah ditaruh di satu lingkungan yang baik, pesantren atau apa, jadi pintar, jadi hafidh Quran, jadi da'i, misal, tetap orang tuanya panen pahala. Jadi ilmu orang tua itu kedudukannya luar biasa, panen pahala dari anaknya karena dia ajarin itu tidak ajarin kebaikan. Kalau anaknya lakukan kebaikan, dia akan dapat pahalanya. Kalau mohon maaf, kalau anaknya berbuat buruk, dia ajarkan, dia dapat dosanya. Tapi kalau dia tidak ajarkan, justru anaknya tidak sholat, bohong, dia nasihati, nggak boleh nak, harus gini, maka dia tidak dapat dosanya karena dia sudah ajarkan. Kebaikan dia ajarkan, tidak ajarkan, tidak dapat pahalanya. Pahala besar dalam rumah tangga. Kita balik sekarang anak-anak pada orang tuanya. Santun, ramah, penuhi kebutuhan orang tua. Doakan kebaikan, panen pahala. Allah mengatakan dalam surah Isra, "Wala taqul lahumma uffin", jangan ucapkan perkataan ibu ini, ayah ini misalnya. "Wala tanharhuma", jangan hardik keduanya. "Wa qul lahumma qaulan karima", ucapkan pada keduanya perkataan yang super santun, sangat baik, sangat ramah. "Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah", merendahkan dirimu dengan penuh kasih sayang pada keduanya. "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira", dan katakan, ya Allah kasihanilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Umar dan mengatakan, saya sudah buat dosa tidak terhingga udah. Dosa itu sudah susah digambarkan. Hampir semua pelanggaran agama saya sudah lakukan. Saya sekarang mau taubat, tapi ada percepatan enggak? Artinya saya bisa langsung Allah terima taubat saya, amal soleh saya bisa lebih cepat, di angkanya berlipat ganda. Kata Ibnu Umar, kau masih punya kedua orang tua? Kata dia, tinggal ibu saya. Kebetulan ayah saya sudah meninggal. Kata Ibnu Umar, pergi lazimi ibumu itu. Waktu orang itu pergi, maka ada seseorang datang mengatakan, wahai Ibnu Umar, kenapa anda cuma suruh dia? Kenapa enggak suruh sholat, enggak suruh ibadah-ibadah? Kenapa justru anda tanya ibu? Kata Ibnu Umar, perhatikan pertanyaan dia. Dia mau tobat, dia mau beramal, tapi dia ingin ada percepatan. Apa nih amal soleh yang paling banyak mendatangkan pahala? Maka saya tidak pernah menemukan dalil ada yang mengalahkan dengan bakti kepada orang tua. Pahalanya besar banget. Di Saudi ada terjadi teman-teman sekalian, seseorang, ini kasus benar. Dia menghadapi masalah, rupanya dia ditipu sama orang dan orang itu membuat lagi manipulasi data sehingga dia tertuduh. Dia harus dipenjara. Sidang sebentar lagi akan diputuskan pada saat itu dan akhirnya ya dia telepon seorang syekh. Dia telepon seorang ulama pada saat itu. Kemudian dia bilang, syekh, kejadiannya begini. Apa saran anda? Kata syekhnya, kau masih punya orang tua? Kebetulan waktu itu memang dia bilang ibunya, dia bilang ibu saya. Kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya, dia ceritakan supaya saya ditipu, saya gini, dan saya kemungkinan akan kalah, saya akan dipenjara gitu, saya akan dipenjara. Maka kata syekhnya, kalau kau mau dengar saran saya, sekarang kamu keluar, karena kebetulan ibunya satu kota sama dia, sekarang kamu keluar, kemudian kamu beli makanan terbaik yang ibumu suka, lalu kamu aja ibumu makan siang, waktu itu kebetulan siang. Kata dia, syekh, ini mau diketuk palu ini. Habis sholat duhur sejam ini sidang lagi saya mungkin terkalahkan dah. Kata syekh, kalau kau mau dengar saya silakan. Itu resep dari saya. Hanya dia ikuti syekhnya, tutup telepon, dia mampir ke restoran terbaik, dia beli makanan terbaik, dia makan siang sama ibunya. Setengah jam kemudian dia telepon syekhnya. Dia bilang, syekh, alhamdulillah. Kata syekhnya, kenapa? Ada telepon dari pengadilan, ternyata orang yang menipu saya ini itu dituntut oleh orang lain dan terbukti dia penipu, dan semua data yang ajukan tentang saya semuanya ketahuan palsu. Maka dengan itu vonisnya tidak jadi. Kata syekhnya, kira-kira menurut kau karena apa? Dia bilang, syekh, saya yakin karena dua ibu saya. Karena semenjak saya duduk makan sama ibu saya tidak tahu permasalahan, saya tidak ceritakan. Tapi ibu saya karena senangnya mengatakan, semoga nak masalahmu selesai, semoga umurmu panjang, semoga begini dan begitu. Pahalanya luar biasa. Gitu kan? Jadi setiap hari yang punya orang tua ini komunikasi, tanya kabarnya, penuhi kebutuhannya itu di rumah tangga. Gitu kan?
Jadi suami ke istri, istri ke suami, ayah orang tua ke anak, anak ke orang tua. Begitu juga dengan kerabat. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka dia melanjutkan silaturahim. Siapapun yang punya hubungan kerabat dengan kita. Nah rahim ini teman-teman, ada yang punya hubungan rahim, hukumnya mahram. Biasa Indonesia bilang muhrim. Mulai sekarang jangan bilang muhrim ya. Muhrim itu orang pakai baju ihram. Kalau orang yang tidak boleh dinikahi, mahram, maksudnya terharamkan untuk menikah dengan mereka. Kalau muhrim pakai baju ihram, ini muhrim saya, maksudnya dia pakai ihram kita. Tapi oke lah. Sekarang kita begitu lahir, ada orang yang punya hak rahim, hak hubungan kerabat, dan sekaligus mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Siapa itu? Jalur langsung ke atas kita. Ibu, ayah, kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Dan semua jalur ke samping mereka. Saudaranya ibu, saudaranya ayah, saudaranya kakek, saudara nenek, ini semua rahim dan mahram. Kita nggak boleh nikah sama mereka. Saudara kandungnya ya, saudara-saudaranya. Kemudian jalur samping kita. Saudara dan saudari kita. Baik itu sekandung, seayah, seibu, atau seibu saja. Bagaimana saudara seibu? Kalau seorang janda punya anak dari suami pertama, kemudian bercerai atau meninggal suami, lalu dia nikah dengan suami kedua, dapat anak lagi. Anak dari suami pertama sama suami kedua namanya saudara seibu. Kemudian ada saudara seayah. Kalau laki-laki misalnya poligami, punya anak dari dua-dua istrinya. Atau dia duda, punya anak dari istri pertama, lalu dia nikah lagi, punya anak dari istri kedua. Anak-anak dari dua istri yang berbeda namanya saudara seayah. Nah ini kedudukannya sama ya. Saudara seayah seibu atau saudara seayah ini sama kedudukannya dalam Islam. Jadi saudara kita ini ke kanan semua mahram, rahim dan mahram. Semua jalur ke bawah mereka ponakan. Ini juga mahram. Semua jalur ke bawah kita itu juga mahram. Anak, cucu, semua mahram kita. Berarti mereka punya hak rahim. Kita kalau mau dapat keutamaan hadis tadi, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dia lanjutkan hubungan silaturahim. Nah ini rahim kita. Ya. Ada juga rahim yang terjadi karena pernikahan. Sekaligus mereka jadi mahram. Jadi ini jadi mahramnya kapan? Bukan pada saat kita lahir atau mereka lahir. Jadi mahramnya setelah nikah. Itu adalah mertua dan anak mantu. Tidak ada namanya mantan mertua, tidak ada namanya mantan anak mantu dalam Islam, ya. Jadi kalau kita sudah menikah dengan seseorang, walaupun kita bercerai dengannya, maka orang tua mantan pasangan kita tetap mahram kita selamanya. Jadi saya boleh salaman sama seseorang laki-laki, maaf, yang misalnya saya kasih contoh seorang laki-laki, dia cerai sama istrinya, kemudian dia ketemu sama mertuanya, ibu mantan istri tetap boleh tidak pakai jilbab. Mahramnya dia. Tidak namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Ini hubungan rahim dan mahram, tapi karena ada pernikahan. Ada lagi hubungan rahim dan mahram itu karena susuan. Saudara susuan. Nah ini penting sekali untuk digarisbawahi hukumnya ya. Jadi kalau ada ibu-ibu, ada akhwat kita yang Allah berikan Masya Allah asinya banyak, dia mau donorkan, kan kita bisa dengar ada donor asi ya biasanya. Nah ini harusnya dia harus kasih biodata lengkap. Nama dia siapa, kemudian dia juga harus tanya pihak klinik itu atau rumah sakit yang dia donorkan, anak bayi siapa yang dikasih. Dia harus tahu bayinya siapa. Karena kalau sampai 5 kali bayi itu minum kenyang, itu bisa 1 hari. Bayi kan sering cepat kenyang kan. Minum sedikit 1 kali, mungkin setengah jam, 1 jam, lapar lagi dia, minum lagi. 1 hari kalau 5 kali dia minum kenyang, ibu itu jadi mahramnya. Jadi harus hati-hati, dia harus tahu anak susuan dia siapa. Dan juga orang klinik gak boleh sembarangan. Jangan karena ASI banyak dia bagi ke 10 orang anak laki-laki, jadi tambah banyak mahramnya. Gitu kan? Kalau dikenal tidak masalah, tapi kalau tidak kenal jadi masalah. Di zaman Nabi SAW pernah ada 2 orang laki-laki perempuan dinikahkan. Begitu selesai akad nikah, ada satu ibu datang bilang begini, ya Rasulullah, ini 2 orang ini saya dulu susuin. Ini laki-laki sama yang jadi suami sekarang sama yang jadi istri. Ini dulu saya yang susuin, kata ibu itu. Ibu ini bukan mahramnya mereka, tapi ibu susuan. Kan kita boleh disusui oleh siapa saja gitu kan. Nabi SAW disusui sama Halimah Sa'diyah, tidak ada hubungan kerabat sama Nabi SAW.
Maka Nabi SAW memisahkan sambil mengatakan bagaimana kalian bisa melanjutkan rumah tangga sementara sudah ada yang mengakui kalian saudara susuan. Ya, makanya hati-hati. Nah kalau misalnya saya disusui oleh ibu tetangga, saya sudah sampai kenyang 5 kali. Saya jadi mahramnya ibu itu. Dan semua anak-anak perempuannya ibu itu jadi mahram saya juga. Tapi tidak berlaku sebaliknya ya. Tidak berlaku ibu itu pada saudara saya. Kalau saya punya adik, ibu susuan saya bukan mahramnya adik saya. Saudaranya, anaknya ibu itu bukan juga mahramnya saudara saya, bukan. Cuma saya saja yang jadi mahram buat mereka. Ada juga orang punya hubungan kekerabatan atau rahim tapi bukan mahram. Nah ini penting ini. Bukan mahram. Siapa itu? Ipar. Ipar itu bukan mahram. Jadi kalau akhwat kita di sini ketemu sama kakak iparnya, adik iparnya, nggak boleh buka jilbab. Begitu juga antum di sini laki-laki nggak boleh ketemu sama adik istri atau kakak istri, kemudian dia tidak pakai hijab, nggak boleh. Nggak boleh kita berdua-duaan, bukan. Itu bukan ibu kita, bukan tante kita, bukan mahram dia. Ipar, ya. Kalau sampai bercerai dengan pasangan kita, kita bisa nikah dengan adiknya atau kakaknya. Makanya pernah Nabi SAW waktu bilang, kalau ada laki-laki dan perempuan berdua, ketiganya syaitan. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Kata Nabi SAW, ipar justru kematian. Kenapa kematian? Kalau sampai na'udzubillah seorang laki-laki, dia punya istri, istrinya selingkuh sama adiknya dia. Bagaimana? Kan menyakitkan sekali. Ini istri, ini adik. Kan ini bahaya. Makanya Nabi bilang kematian itu. Kalau orang lain udah kita bisa tinggalkan. Tapi kalau ini saudara, kita ceraikan istri yang selingkuh misalnya. Adik kita selalu sama kita. Gak bisa dihapus nasabnya. Nah itu bahayanya. Makanya jangan sembarangan titipin istri suruh antar sama ipar, adik suruh antar sama kakak, pergi ke pasar, pergi ke mall. Ini dari mana hukumnya? Nggak boleh dia. Kan gitu. Nah ini mereka punya hak rahim, boleh silaturahim, tapi bukan hak mahram. Masuk dalam masalah ini adalah pasangan tante dan om. Istri paman sama suami tante. Ini bukan mahram. Biasa di Indonesia kan dipanggil semuanya tante. Ya, sehingga boleh salaman. Enggak. Istri paman itu bukan mahram kita sebagai ponakan. Karena kalau dia cerai sama paman, bisa kita nikahi. Atau bisa nikah dengan kita. Sama suami, tante. Bukan mahram bagi ponakannya si istri ini. Yang perempuan ini enggak boleh. Perempuan enggak boleh ketemu salaman sama suami tantenya. Mirip sama ipar tadi. Ada satu hal tadi yang saya lupa, juga masuk dalam mahram abadi karena pernikahan tadi saya lupa sebutkan, itu pasangan atau mantan pasangan orang tua. Ya, contoh misalnya, ayah seorang laki-laki duda, umur 50 tahun. Dia punya anak laki-laki, masih bujang umur 25 tahun. Namun si duda ini menikah sama anak gadis umur 20 tahun. Sekarang istrinya si duda ini, menjadi ibunya anak yang 25 tahun enggak? Iya kan? Nah ini jadi mahram abadi. Jadi kalaupun bercerai si duda sama istrinya ini, enggak boleh anaknya dia, walaupun anak yang 25 tahun mantan istri ibu ayahnya 20 tahun, enggak boleh dinikahi sama dia. Ya. Masuk juga dalam masalah ini tadi yang belum saya sebutkan adalah anaknya pasangan. Misalnya saya nikah atau seseorang nikah sama janda punya anak gadis. Si laki-laki ini sudah menggauli istrinya yang janda. Sudah terjadi interaksi biologis. Maka anak si janda ini mahram abadi. Walaupun cerai sama janda itu. Tetap anaknya boleh ketemu sama mantan suami ibunya. Tapi syaratnya memang sudah terjadi interaksi biologis. Mirip kita balik sekarang. Kalau seorang perempuan nikah sama duda, gitu kan? Nah ini sama ini, kasusnya sama dengan tadi. Duda itu punya anak, misalnya punya anak laki-laki. Sekarang perempuan ini nikah sama duda, berarti sudah jadi istrinya si duda ini. Berarti si anak ini jadi mahram si ibu tadi selamanya. Nah seperti itulah memahami. Nah ini ar-rahim. Nah ini tambahan ilmu tentang masalah rumah tangga. Jadi sebenarnya rumah tangga itu luar biasa. Panen pahalanya besar sekali. Makanya saran saya bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah berumah tangga, jangan persulit nanti buat anak-anak berumah tangga.
Kalaupun misalnya, saya tidak tahu, saya tidak kenal Bapak Ibu sini, tapi di sini ada yang hadir janda, duda, nikah. Selama masih Allah berikan kesempatan. Jangan biarkan lewat waktu kita tanpa ada pasangan. Karena kita kalau menikah menyelamatkan setengah agama. Ya. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, ini perkataan mulia. Beliau mengatakan kalau seandainya umur saya tinggal 10 hari saja. 10 hari lagi saya tahu saya akan mati. Maka saya tidak akan lewatkan kecuali bersama dengan seorang istri. Menikah, halal. Gitu kan? Maka itu sangat baik. Dan sini saya sekarang masukkan, kadang-kadang ada, saya pernah temuin bapak-bapak menduda sekian tahun. Kenapa Pak? Saya dilarang sama anak-anak saya menikah. Apa hubungannya? Ini anak-anak durhaka ini. Kenapa larang orang tuanya menikah? Apa hubungannya? Ayahnya masih kuat, ayahnya masih sehat. Sedangkan dia punya istri saya, dia bisa poligami, apalagi tidak ada istrinya. Kenapa dia nggak boleh menikah? Syahwatnya masih ada, dia masih sehat. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tadi, kalau tinggal 10 hari umur saya akan tetap isi dengan waktu-waktu bersama istri. Gitu kan? Itu juga dengan wanita. Apalagi kalau dia takut dirinya masih ada fitnah. Masih muda, masih butuh suami. Kenapa nggak nikah? Menikah saja. Bagian daripada agama. Dia bisa bakti sama suaminya. Si suami tadi bisa berbuat baik sama istrinya. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan nanti tentang masalah rumah tangga. Nah, sama juga sebagai orang tua teman-teman sekalian. Tolong fahami resep ini. Jangan pernah hubungkan pernikahan anak kita dengan prestasi dunia. Gak ada hubungannya. Oh nanti kamu, kapan ibu ayah saya boleh nikah? Kalau kamu sudah S2. S2 itu umur berapa? Kalau kamu sudah sarjana. Anak ini balik umur 14 tahun. 14 tahun itu berarti berapa? Kelas 2 SMP. Kan gitu. Nanti nikah setelah kuliah. Berapa tahun itu? 4 tahun kuliah. Tambah 3 tahun di SMA berarti 7 tahun. Tambah 2 tahun lagi di SMP. 9 tahun setelah dia balik baru boleh menikah. Kenapa? Karena harus sarjana. Ada kadang-kadang lebih daripada itu orang tuanya. Sudah sarjana, kok masih belum punya pekerjaan nak? Kerja dulu. Sudah kerja, mana belum punya rumah, belum punya mobil, hanya sampai 35 tahun tidak nikah. Sementara Allah mengatakan tentang kita apa? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Telah dihiaskan dalam diri laki-laki itu 2 hal. Hub, rasa suka, diikuti dengan yang kedua syahwat. Memang Allah teman-teman sekalian membuat kita ini suka untuk tatap-tatapan dengan lawan jenis, untuk pelukan, untuk ciuman, untuk letakkan di kemaluan. Karena Allah yang buat itu. Kalau ini tidak ada, kita laki-laki nggak mau tumpahin sperma nanti. Perempuan juga nggak mau terima sperma untuk ngantongin bayi 9 bulan. Syahwat dan rasa suka yang membuat itu. Tapi Allah suruh kita lampiaskan dengan cara yang benar. Cara benar adalah nikah, cara yang salah adalah zina. Kira-kira teman-teman sekalian, kalau anak-anak kita tunda-tunda pernikahannya dia dengan segala macam alasan duniawi, bukankah lebih dekat dengan zina? Bagaimana kita bisa jamin dia di sekolahnya tidak berbuat zina, kumpul sama teman tidak buat zina, akhirnya orang tuanya yang panen dosanya. Kadang-kadang unik di Indonesia ini, ya kejadian begitu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat realita di lapangan. Saya bukan ngarang-ngarang. Ada sebagian orang tua dia mungkin karena masih jauh dari agama, dia anggap tidak masalah kok anaknya pacaran. Sampai pacar anaknya datang malam Ahad atau malam Minggu, naik motor atau naik mobil jemput anaknya. Tetangga tanya, siapa bu? Pacar anak saya. Nggak malu. Pacaran sebelum nikah itu berarti sama dengan perzinahan. Apa bedanya? Keluar berdua ke bioskop, ke taman, jalan sama-sama pegangan, bahkan ada di kuburan pacaran. Nah, padahal sudah jelas ini kalau dia mati dia sama di kuburan. Dipakai juga, gitu kan. Lalu orang tuanya, bu, tante, om, pamit ya mau bawa. Oh iya silahkan. Silahkan apa? Silahkan dipakai anak saya. Silahkan dizinai, silahkan dirusak. Kok aneh betul ini? Tapi itu dianggap tidak masalah. Yang lebih unik lagi, 6 bulan kemudian laki-laki lain datang. Jemput. Ditanya, siapa bu? Pacar baru anak saya. Mana yang lalu anak saya nggak cocok. Nggak apa-apa, dia nggak malu. Ganti 5 pacar, dia nggak malu. Tapi kalau pasang tenda depan rumah menikahkan anak, malu. Bener nggak? Iya kan? Kenapa dinikahin bu? Anaknya masih muda pak. Oh iya,
Misalnya dia alasan, karena mungkin dia saling suka. Oh, tapi orang langsung lempar syubhat, oh pasti ada apa-apa nih. Mungkin hamil di luar nikah, mungkin ini dan itu. Padahal dia jalankan sunnah Nabi yang tadi melanggar melanggar hukum agama Allah dan melanggar ajaran Nabi SAW malah dianggap biasa. Terutama bagi teman-teman yang menghadapi anak-anak remaja yang susah untuk diatur, pernikahan adalah solusi terbaik. Ada beberapa jamaah kami yang praktikin sampai mereka itu buat pengakuan kalau anaknya tiba-tiba berubah dewasa. Tadinya kekanak-kanakan dan laki-laki dinikahkan. Dia tidak bukan dengan presiden. Karena tanya saya solusinya apa Ustaz? Saya bilang nikahkan. Lalu nanti dia mau kasih makan apa istrinya? Bukan dia yang kasih makan, bapak ibu yang kasih makan. Dia belum punya pekerjaan. Tinggal tambah satu piring di meja makan selesai. Tapi anak kita aman. Kan gitu. Apa susahnya tambah satu piring makanan, sedekah makanan, tapi anak kita aman. Kan gitu. Itu lebih baik, jauh lebih baik solusinya. Jangan bilang teman-teman sekarang orang kalau sudah menikah susah selesaikan kuliah. Enggak, saya punya teman-teman dulu waktu kami masih di Madinah, menikah, punya istri, dibawa tinggal di Madinah sama-sama, punya keturunan, enggak terganggu kuliahnya. Enggak terganggu dia. Biasa aja. Ya, berjalan. Dan ini bagian daripada agama karena memang kita disuruh untuk menjauhi perzinahan. La taqrabuz zina kata Allah, jangan dekati zina. Berarti jangan mulai dan harus ada pintu solusinya itu pernikahan. Ini poin yang saya ingin sampaikan di dalam masalah rumah tangga itu sendiri. Kemudian teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan pernikahan ini itu adalah tanda-tanda kebesarannya. Ayat yang masyhur dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ya. Wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Sampai akhir ayat. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun, gitu kan? Dan termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, Dia menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan kalian agar kalian tentram kepadanya. Berarti pernikahan akan mendatangkan ketentraman karena sudah ada pasangan. Godaan terberat bagi laki-laki, perempuan. Godaan terberat bagi perempuan, laki-laki. Kalau sudah punya pasangan, aman. Kan gitu. Agar kalian tentram padanya. Dan dijadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sungguh pada demikian itu terdapat tanda-tanda. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Oleh karena itu mudahkan pernikahan. Dengarkan firman Allah SWT dalam surah ya. An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum, kata Allah. Wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunul fuqara yughnihimullah min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah SWT, nikahkan orang-orang yang masih bujang di antara kalian, yang masih sendirian, yang masih muda, laki-laki, perempuan, nikahkan. Yang janda tadi, yang duda, nikahkan orang-orang yang sendirian di antara kamu. Coba lihat di aplikasi Al-Quran terjemahannya. An-Nur ayat 32. Nikahkan dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Kata ulama, gadis, bujang, duda, janda, nikahkan selama mereka masih bisa melakukan pernikahan atau sunnah Nabi ini. Dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahyamu laki-laki dan perempuan, jika mereka ya miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Sampai ada ulama menyusun bab khusus nikah menjadi penyebab kekayaan. Ya. Karena Allah bilang itu. Kalau mereka miskin karena pernikahan itu, maka Allah akan kayahkan mereka atau mampukan mereka dengan karunia dari sisinya. Kalau Allah sudah kasih rezeki apalagi? Dan Allah maha luas pemberiannya dan lagi maha mengetahui. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir ayat ini, An-Nur ayat 32, iltamisul ghina fin nikah. Carilah kekayaan atau kecukupan hidup dengan cara menikah. Dan dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat An-Nasai dan juga Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan hasan oleh Syekh Albani, 3 orang yang pasti Allah berikan rezeki. Ya. Yang pertama itu orang yang menikah karena an-nakih alladhi yuridu afaf. Orang yang nikah karena mau menjaga kemuliaannya. Kemudian ada dalam riwayat dan al-mukatib, budak yang mau bebasin dirinya dengan menebus dirinya, dan juga mujahid, orang yang perang di jalan Allah. Ini semua dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang menikah ini teman-teman di masa muda. Masa tua iya, tapi masa muda ini lebih dianjurkan.
Makanya kata Nabi SAW, ya ma'syara syabab, wahai sekalian anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang sudah bisa ba'ah. Apa terjemahan al-ba'ah? Pendapat yang paling kuat adalah sudah bisa melakukan interaksi biologis. Si laki-laki ini sudah siap tuangkan spermanya, lalu pada saat dia menikah, dia sudah siap berikan apa yang dia mampu untuk istrinya. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian semampu dia. Dan kalau istrinya hamil, dia punya anak, dia siap jadi status ayah. Umurnya berapapun bisa. Perempuan juga sudah siap terima sperma suaminya, dia siap melayani suaminya semampu dia. Kemudian nanti kan kita sebutkan hak-hak dan kewajiban sebentar ya, insya Allah. Kemudian juga pada saat dia hamil, dia punya anak, dia siap jadi ibu, berapapun umurnya. Tidak ada batasan umur dalam Islam. Maka menikahlah kata Nabi SAW. Falyatazawwaj. Apa gunanya pernikahan? Fa inna aghaddu lil basar. Karena akan lebih menjaga mata dari yang haram. Ya. Wa ahsanu lil farj, dan juga menjaga kesucian, kemaluan. Tidak berzina. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء. Dan siapa yang belum mampu nikah, maka dia berpuasa karena itu akan jadi tameng baginya. Orang kalau sudah menikah, teman-teman sekalian, maka ibaratnya orang yang sudah kenyang, ya, orang kenyang. Sekarang orang kalau sudah kenyang, maka secara otomatis, ya, misalnya contoh kita makan ayam, makan nasi, makan tempe, sudah kenyang nih. Terus setelah itu kalau ada saat kenyang ditawarkan lagi untuk makan ayam bakar, makan lagi. Kira-kira mau makan nggak kalau sudah kenyang? Sudah enggak, ya? Nah ibaratnya begitu orang kalau sudah punya pasangan. Karena dia sudah punya tempat ngobrol, tempat romantis, tempat untuk biologis, segala macam sumber untuk jadi anak. Ya, karena istri bisa hamil punya anak. Si laki-laki berubah jadi status, bertambah status dari suami menjadi ayah, si perempuan jadi istri menjadi ibu atau bertambah statusnya, maka dia sudah punya. Dia nggak butuh lagi. Ya, dia nggak butuh lagi. Oleh karena itu dia sudah menyelamatkan setengah agamanya. Nah, poin penting yang harus digarisbawahi teman-teman sekalian, karena pernikahan itu adalah bahtera pahala terbesar tadi saya bilang, semuanya pahala. Istri nunggu suami, suami kerja buat istri, ya, anak-anak, kerabat, orang tua dan segala macam, ini pahala besar. Itu pernah ada satu laki-laki di masa Nabi SAW lagi ngangkat barang, dia kerja, keringatan basah kuyup. Lalu Nabi SAW lewat dengan beberapa sahabat. Ada sahabat mengatakannya, Rasulullah, andai saja orang yang seperti ini sampai keringatan begini, ya, itu dia dihitung di jalan Allah, sangat bagus sekali. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang keluar? Siapa yang keluar? Untuk memenuhi kebutuhan anaknya, maka di jalan Allah. Siapa yang keluar? Untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, maka di jalan Allah. Dan siapa yang keluar? Untuk memenuhi kebutuhan dia sendiri, agar dia tidak mengemis sama orang, maka di jalan Allah. Dan siapa yang keluar justru untuk sombong-sombong, untuk pamer-pamer, maka dia di jalan syaitan. Maka dia di jalan syaitan. Baik, kita masuk lebih dalam teman-teman sekalian. Jadi tadi dalam rumah tangga kita sudah bahas poin pertama, pahami baik-baik kalau menikah harus segera, dan juga semua orang yang gadis, yang bujang, yang duda, yang janda menikah saja. Kita sudah sebutkan dalil-dalilnya, karena dia adalah bahtera pahala terbaik. Bahtera pahala terbaik. Jangan pernah membawa traumatis rumah tangga pernikahan sebelumnya ke rumah tangga yang baru. Belum tentu sama. Mungkin satu waktu ada seorang muslimah menikah sama seorang laki-laki buruk. Karena dia tidak tahu kalau harus mendahulukan agamanya misalnya. Baik, setelah bercerai apakah dia tidak usah nikah? Enggak, menikah saja. Mungkin dia dapat laki-laki soleh. Kan gitu. Begitu juga seorang laki-laki, mungkin dia trauma pernah dapat istri yang buruk. Apakah dia tutup diri dari menikah? Tidak, jangan. Mungkin ada istri soleh yang bisa didapatkan setelah itu. Dan Nabi SAW mengatakan, ad-dunya mata wa khairu mata'il mar'atus salihah. Dunia ini semua perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah. Yang kedua teman-teman sekalian, karena pernikahan ini adalah ibadah, maka harus difahami baik-baik. Lakukanlah pernikahan itu dengan cara-cara yang dibenarkan dalam syariat. Ya, seperti misalnya konsep ta'aruf dalam Islam. Tidak ada pacaran sebelum Islam, tapi ada setelah. Tidak ada pacaran sebelum nikah, tapi adanya setelah menikah.
Lalu bagaimana Ustaz caranya saya bisa kenal dia sementaranya saya tidak pacaran? Bisa. Dalam satu hari Anda bisa tentukan ya sebagaimana para salafus saleh. Mereka lihat hari ini, pagi ini, malam sudah jadi suami istri. Kok bisa? Bisa. Yang pertama, jalankan sunnah-sunnah Nabi SAW. Yaitu nazar syar'i. Lihat yang dibolehkan dalam agama. Wajah dan telapak tangan. Cukup. Wajah simbol setengah badan, telapak tangan simbol setengah badan tersisa. Itu fisiknya selesai. Itu kata Nabi SAW, lihatlah dari calon pasanganmu apa yang menarik untukmu. Maka karena kita selalu interaksi dengan wajah, maka wajah. Gitu kan? Kemudian setelah itu yang kedua, kenali keluarganya. Dari jalur ayahnya calon istri dan ayahnya calon suami itu nanti akan mewariskan fisik. Warna kulit, postur tubuh, itu semua dari jalur ayah. Ayahnya si perempuan sama ayahnya si laki-laki. Makanya pernah ada sahabat, dia putih, istrinya putih, anaknya lahir beda kulitnya. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah bagaimana saya pemahami ini? Daripada dia sangka buruk dengan istrinya, ini putih-putih keluar satu hitam. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kau punya unta enggak di rumah? Dia bilang ada. Berapa ekor? Dia bilang ada jantan, ada betina, ada anak-anaknya, ada. Kata Nabi SAW, apa warna untamu? Dia bilang coklat muda, jantan sama betina. Anaknya, ada kebetulan dia disebutkan, kalau tidak salah disebutkan ada beberapa anak unta itu. Ada unta, anaknya yang berwarna coklat tua dan kehitam-hitaman. Kata Nabi SAW, kenapa? Dia bilang mungkin jalur nasabnya. Kata orang itu, mungkin dari kakek-kakeknya. Kata Nabi, anakmu ini sama. Dari kakek-kakek kamu di atas. Jadi bisa saya pernah lihat gak suami istri tapi anaknya beda. Ada juga memang suami istri mirip. Tapi ini kan ada yang enggak. Itu dari kakek-kakek mereka. Jadi mana? Dari jalur laki-laki. Dari jalur ayahnya si istri, jalur ayahnya si suami. Kalau karakter, lebih banyak turun jadi jalur ibu. Karakter. Yang biasa kan ibu menyusui, ya, menurunkan karakter. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama melihat yang dibolehkan, yang kedua mengenali keluarganya, tentu kita juga tinggal cari keluarga, oh ini yang baik-baik ya, itu kenali keluarganya. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya. Jadi kita boleh bertanya, tidak melanggar agama. Kita tanya misalnya, biasanya kalau weekend kamu ngapain aja? Kok dia bilang saya biasa ke diskotik, saya ke bar, saya ini dan itu, saya ke pantai, ya segala macam. Misalnya buka aurat maksud saya sih, buka pantai boleh saja. Atau dia bilang, oh saya kalau weekend saya punya ibu, saya bakti, saya biasa isi pengajian, saya biasa nulis karya ilmiah. Karena Anda bisa nilai. Berarti sederhana tanya, kamu kalau lagi waktu lowong ngapain aja? Dia sudah bisa jawab kegiatan dia apa adanya. Baru yang keempat setelah itu istikharah saja. Istikharah satu kali dan tidak harus mimpi. Saya sering katakan ikhwah gitu, Ustaz saya sudah istikharah tapi tidak mimpi. Memang yang bilang harus mimpi siapa? Yang penting setelah kita sholat istikharah, itu kemudian kita punya langsung keinginan untuk menikah atau termudahkan kita dapat informasi positif tentang dia. Ada satu jemaah haji kami dulu, subhanallah saya kadang-kadang kalau haji, bercanda sama jemaah haji. Baik itu laki-laki yang sudah beristri tapi nggak bawa istrinya, atau yang memang masih bujang. Saya sering mengatakan, nih bujang-bujang sini nih, makan sama saya. Karena saya kadang-kadang kalau safar nggak bawa istri, kami duduk satu meja makan gitu kan. Karena yang ada pasangannya biasanya duduk sama pasangannya. Satu waktu selepas haji, tanggal 13 Zulhijjah, kita sudah keluar dari Mina. Alhamdulillah, sudah tinggal memperbanyak ibadah di Masjidil Haram. Saya ketemu dengan beberapa jemaah yang sering saya bercanda, bujang-bujang gitu. Ada satu jemaah bilang, Ustaz, yang ini bujang beneran nih. Ada satu situ ditunjuk, ini bujang. Terus saya panggil, saya nggak usah sebutin namanya, saya panggil. Emang antum bujang? Belum nikah? Belum. Umur berapa? 34 tahun. Kenapa nggak nikah, akhi? Pengen sih Ustaz, tapi belum ketemu jodoh. Kebetulan subhanallah, waktu di kemah di Mina, ada satu jemaah kita, bahwa bapak datang. Saya tidak tahu. Tidak tahu kalau beliau itu rupanya haji dibiayai oleh anak perempuannya, dan sebutan anak perempuannya ikut juga haji. Umur 31 atau 32 perempuan itu. Maaf, saya kurang ingat umurnya. Tapi bapak itu datang kepada saya lagi pakai ihram di Mina, Ustaz.
saya merasa sedih karena anak perempuan saya sudah di atas 30 tahun belum menikah, tolong Ustaz bantu cariin gini. Oh baik Pak, insya Allah nanti kita coba bantu ya. Sudah, saya teringat kata-kata bapak itu. Terus saya bilang sama si bujang ini, antum ingat gak itu ada bapak punya anak perempuan? Oh iya, ingat Ustaz. Nah, itu bapaknya minta dicariin jodoh, antum mau gak nikah sama itu? Dia diam dulu, karena ini saya langsung main serang saja gitu kan. Karena bagi saya lama-lama nanti jadi syaitan yang masuk. Kenapa orang banyak lama nunda pernikahan? Karena terlalu banyak pertimbangan dan suka nunda-nunda. Saya sudah bilang para salafus saleh itu kalau mereka lihat hari ini merasa tertarik, malamnya sudah jadi suami istri, gak lama-lama. Kita sebulan, 6 bulan, 1 tahun, tunggu gedung, tunggu tanggal baik, tunggu ini, tunggu itu. Akhirnya meninggal sebelum menikah. Loh iya kan gitu. Atau batal, atau ini dan itu dan segala macam. Yang jelas kita kembali ke kisah tadi. Kemudian kami mau sholat duha waktu itu. Mau sholat duhur tapi masih waktu duha. Sejam sebelum duhur. Kami sama-sama sama Masjidil Haram, lalu saya bilang, nanti habis sholat duha, saya panggil dia. Antum sholat istikharah di sebelah ana. Karena dia sudah lihat, anak perempuan dia tahu karena jemaah kita. Pernah lihat. Walaupun belum ngobrol gitu kan. Oh ya baik Ustaz, habis sholat duha saya panggil dia. Sini sebelah saya, sholat duha sekarang. Sholat istikharah. Setelah istikharah saya tanya, hati antum tenang gak? Tenang Ustaz, lamar sekarang. Saya lamarin. Mau nggak saya bicara sama orang tuanya? Mau Ustaz. Oke, baik. Jadi tidak usah tunggu mimpi kelamaan. Ya. Apalagi mimpi di Indonesia di karang-karang, mimpi lihat ular begini, mimpi lihat ini. Kadang-kadang orang bilang, saya dengar pernah itu, tidak tahu benar atau tidak. Katanya kalau mimpi ular mau nikah. Ini kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi ular gimana? Dari mana ini? Ngarang-ngarang nggak benar. Ular itu salah satu hewan yang boleh dibunuh. Berarti kalau orang mimpi ular itu mimpi buruk. Bukan malah mau menikah gitu. Ya. Yang jelas dia bilang saya tenang. Subhanallah habis sholat duhur saya panggil. Minta tim kami di Uhud Tur. Panggil bapak itu sekeluarga. Datang ibunya sama bapaknya. Terus saya bilang Pak bapak di Mina kemarin sempat bicara sama saya. Minta dicariin jodoh anaknya. Iya benar Ustaz. Baik. Bapak ingat gak? Tahu gak ada jemaah kita si Fulan? Oh iya, ingat Ustaz. Ya. Itu masih bujang. Umur anak bapak berapa? Dia bilang 31, 32. Itu anak laki-laki itu umurnya 34 tahun. Saya sebutin nama ya waktu itu. Sini saya nggak sebutin nama. Terus dia bilang, bapak mau nggak? Oh, saya terserah anaknya saja. Ibu gimana? Terserah anaknya saja. Baik, anaknya mana? Tolong dipanggil. Dipanggil waktu itu. Kemudian datang, duduk. Kami rame-rame di meja itu. Saya sama kedua orang itu sama anak perempuan itu. Terus saya tanya, "Khti, ada kejadian begini-begini. Tahu nggak jemaah kita si Fulan?" Iya tahu Ustaz. Saya sudah bicara tadi sama orang tuanya, dia ingin menikah. Tadi sudah habis sholat, sebelum sholat duhur saya sudah minta istikharah. Saya izin untuk saya sampaikan ke orang tua ukhti, katanya dia mau saja. Saya bicara tadi sama ibu sama bapak, katanya mereka setuju saja. Bagaimana menurut inti? Tiba-tiba nangis dia. Kenapa nangis? Jangan nangis, ini bicara kebaikan. Saya tidak bisa bicara kalau perempuan menangis, susah. Enggak Ustaz, setelah dia tenang dia bilang, saya masih mau bakti sama orang tua saya sekarang baru hijrah, takut nanti kalau suami saya larang saya ikut taklim, apalah disebutin semua. Saya bilang oke, kenapa nggak dibicarakan sama calon pasangannya? Saya mau bakti sama orang tua saya dari awal sebelum nikah, saya mau nuntut ilmu, saya mau begini, bahasakan, kan itu bisa saja. Kalau dibahasakan, dia kasih jawaban dia tidak setuju, baru kita ambil keputusan. Kalau dia setuju, kenapa tidak? Alhamdulillah semua syubhatnya, saya tidak ingat semua sekarang apa syubhatnya, tapi akhirnya dia setuju akhirnya. Saya bilang oke, kalau begitu itu pas kita mau makan siang di restoran. Kalau begitu sekarang makan siang aja dulu Bapak Ibu sama Ukti makan siang. Habis makan siang baru nanti coba ke kamar istikharah. Tidak usah tunggu mimpi. Ya. Habis istikharah kalau hatinya tenang saya tunggu ya. Kebetulan saya satu lantai sama mereka hotelnya. Tinggal datang ke kamar saya nanti. Akhirnya mereka mungkin karena panik juga mereka bilang sudah Ustaz kita tidak usah makan siang. Iya. Kejadian begitu, tidak mau makan siang udah langsung mau istikharah aja. Sudah silakan istikharah. Udah istikharah, habis itu saya tunggu di kamar, mungkin setengah jam mereka datang. Ini pas duduk, saya bilang gimana? Ya kami sudah tenang Ustaz. Oke, saya panggil sekarang calon mempelai laki-lakinya. Saya telepon tuh si bujang, ya kan? Nggak ada lagi. Telepon kamarnya nggak ada. Di mana ini? Saya telepon teman-teman yang lain baru tahu ada. Pokoknya dia lagi istirahat.
Terus saya bangun, antum bangun ini calon mempelai antum sudah ada. Sekarang kamar mana? Baik, datang dia. Setelah datang duduk. Alhamdulillah karena si perempuan ini ada mahramnya, ya ada ibu ada ayahnya, maka duduk. Silakan sampein mau apa. Saya mau ikut ta'lim, saya mau begini harapan. Rupanya si laki-laki ini jawab, nggak ada masalah, saya juga mau ikut ta'lim. Orang tua silakan bakti, saya juga punya orang tua, saya berharap istri saya nanti bakti sama ini, dan akhirnya klop lah. Oke, saya bilang ini 1 jam lagi dari sekarang akan ada ta'lim saya habis asar, saya nikahkan ya. Iya, jadi nyata. Ya Ustadz, baik, udah, saya langsung telepon panitia, siapin semua, beli jus, beli apa, taruh di tempat pengajian. Setelah itu masuk di kamar, saya bilang, ini Bapak Ibu sekalian ada berita gembira, ada jemaah kita mau nikah, sebelum kita ta'lim akad nikah. Oh siapa Ustadz? Nah ini si Fulan sama Fulan. Akhirnya akad nikah di situ, alhamdulillah. Pulang Indonesia baru mereka rayakan. Jadi nggak usah tunggu mimpi, apalagi mimpi ular. Oke, selanjutnya setelah ta'aruf Islami, juga jangan mulai pernikahan dengan maksiat kepada Allah dengan acara-acara yang haram. Ya, acara pernikahan haram, panggil penyanyi, terbuka auratnya. Kita harus pelajari setelah ta'aruf Islam supaya tahapannya berumah tangganya berkah nih, jadi surga benar rumah tangganya. Jadi caranya ta'aruf Islami sudah kita jelasin tadi, nazar syar'i melihat yang benar, kemudian kenali keluarganya, kenali hobi dia dan kebiasaan dia di waktu lowong, kemudian istikharakan. Selesai. Kemudian selanjutnya mulai tahap ke pernikahan. Nah, pernikahan syar'i ini ada. Ya. Yang pertama harus ada walinya wanita, ayah kandungnya. Ini saya sekaligus nasihati ibu-ibu, akhwat kita. Sehingga ini pernah terjadi ya, atau sering terjadi bahkan di negara kita, si calon mempelai laki-laki melamar calon perempuannya, calon istrinya dia ke ayahnya si perempuan. Ayahnya nggak setuju. Karena nggak setuju dia datang ke ibunya si perempuan. Dan karena ibunya setuju maka tetap pernikahan dijalankan. Ini nggak sah selama ayahnya nggak izinkan. Ada 2 hal mutlak punyanya suami ibu atau ayahnya anak-anak. Nasab, walaupun ibu yang hamil ngandung tetap nisbatnya kepada ayah. Ya. Kemudian yang kedua, kewalihan pernikahan bagi anak perempuan. Ini mutlak. Makanya kata Nabi SAW, ayyam amra'atin angkahat nafsa bighairi idni waliyu fanikahuha batil. Atau kama qala Nabi SAW. Perempuan manapun yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya maka nikahnya batal. Dianggap perzinahan, nggak boleh. Ya. Jadi harus ada wali. Kemudian yang kedua 2 saksi terpercaya dari kalangan laki-laki, boleh dari keluarga, boleh dari orang lain. Yang ketiga ada mahar. Yang keempat ada kalimat akad atau ijab kabul. Ya. Kemudian yang kelima anjurannya diiklankan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pada saat beliau menikah dengan wanita dari Ansar, Nabi tanya, engkau memberikan mahar apa? Dia bilang emas sedikit seperti biji kurma. Kemudian menikah. Kata Nabi SAW, aulim walau bisyat. Iklankan walaupun hanya dengan seekor domba. Supaya orang tahu ini istri sah, ini suami sah. Undang orang-orang terdekat saya, tetangga, kerabat misalnya yang bisa hadir semampu kita untuk mengadakan walimah ursh atau acara pernikahan tersebut. Nah ini tata cara pernikahan Islami. Selanjutnya kita masuk ke masalah kewajiban, tugas. Jadi kita harus tahu, kita ini laki-laki sini yang sudah jadi suami punya kewajiban terhadap istri kita yang merupakan hak dia. Fokus kepada kewajiban ini. Kalau ada tambahan berarti ekstra. Seperti kalau ibadah ini wajibnya, nanti ada tambahan ibadah sunnah tidak apa-apa. Tapi sunnah dikerjakan tidak apa-apa. Jadi fokus ke yang wajib-wajib. Istri juga begitu. Dia punya kewajiban yang merupakan hak suaminya. Timbal balik. Kita mulai dulu dari hak istri yang merupakan kewajiban suami. Apa sih kita sebagai laki punya kewajiban? Yang pertama adalah mu'asyarah bil ma'ruf. Kata Allah SWT, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Gauli mereka dengan cara yang baik dan santun. Bercanda, ya, romantis, ya, lembut. Nah itu muasyarah bil ma'ruf. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, gauli mereka di biologis dengan cara yang baik dan memuaskan. Kan gitu. Jadi depan istri, sudah pernah dengar Umar bin Khattab ya,
Tahu Umar bagaimana tegasnya. Sampai orang Umar bin Khattab itu saking tegas, saking segan diseganinya orang. Beliau pernah jalan, terus beliau cuma ngedehem aja. Itu ada sahabat di belakang yang jatuh sarungnya. Ya, saking diseganinya. Sampai orang-orang ada yang mengatakan waktu beliau jadi khalifah, wahai Amir Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, dia lembutlah dengan kaum mukminin. Masya orang sampai takut sekali sama anda. Kata Umar apa? Apakah mereka kalau lihat saya tambah takut kepada Allah, jadi segan dengan agama Allah? Kata mereka iya. Kata Umar biarkan saja, gak masalah. Jadi mereka takut maksiat, tidak apa-apa, biarin. Mereka rajin ibadah, tidak masalah. Kalau mereka takut karena itu. Tapi apa kata Umar? Ini Umar bin Khattab yang sangat tegas ya. Beliau mengatakan apa? Kami kalau di luar rumah kami sebagai laki-laki, kami seperti singa yang siap untuk mencari mangsa kami. Sholat, jihad, cari nafkah, oke, nggak masalah semua. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami, ya, kami menjadi seorang yang ya penghibur, ya, orang yang mencari kesenangan. Makanya kata Nabi SAW tentang istri, wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya, maksudnya fikirannya, gitu kan? Maka kalau engkau memaksakan meluruskan maka akan patah. Kalau kau biarkan akan bengkok terus, maka berbuat baiklah dengan para wanita, kan gitu. Jadi kita diwasiatkan begitu. Dan Nabi SAW mencontohkan kepada kita kalau lagi di rumah, beliau ngobrol dengan istrinya, beliau bercanda dengan istrinya, bahkan pernah mengajak Aisyah ya mandi bersama, atau Aisyah pernah mandi bersama dengan beliau. Beliau juga pernah mengajak Aisyah berlomba lari, gitu kan. Beliau pernah memuji para istri di hadapan para sahabat pada saat istri beliau naik unta, kemudian unta itu sempat goyang hampir jatuh. Kata Nabi SAW, hati-hati dengan botol-botol kacaku. Nabi SAW sangat luar biasa di rumah, dan beliau sudah mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa, orang mukmin yang paling baik akhlaknya adalah orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li ahdi, dan tolok ukur seorang laki-laki itu baik adalah bagaimana baiknya dengan para istrinya. Wa ana khiyarukum li ahdi, dan aku adalah sebaik-baik contoh bagi suami pada istrinya. Lembut, santun, ramah, semua itu bagian daripada syariat. Kalau gitu Ustaz kita nggak boleh marah. Boleh, tapi marahnya kalau terjadi pelanggaran agama saja. Jangan setiap saat marah. Kalau mau bijaksana teman-teman sekalian, semua beban antum di luar rumah, begitu mau masuk rumah tuangkan semua, taruh depan pintu rumah. Jangan bawa masuk ke dalam rumah. Nanti besok keluar ambil lagi nggak apa-apa. Nggak masalah. Jadi jangan masuk mukanya cemberut. Baru duduk, istrinya sudah dandan, sudah wangi, udah masak yang enak. Tadi pekerjaan itu berat banget. Tadi begini dan begitu. Ada apa mau diceritain ke istri? Untuk apa? Nggak perlu. Dia bukan punya kapasitas seperti kita. Dia udah rapi, sudah segala macam, tinggal kita menikmati. Kata Nabi SAW apa? Wanita itu kalau kau menikmati dia dan waktunya, dirinya, ngobrol, ciuman, pelukan, segala macam, silakan. Kata Nabi SAW, kalau kau nikmatin, maka kau akan menikmatinya. Tapi kalau kau mempersulitnya, maka akan sulit juga. Emosional, marah-marah, semuanya serba salah. Akhirnya juga jadi nggak nyaman rumah tangga itu. Sementara kita menikah untuk cari ketentraman. Nah ini kewajiban loh ini, bukan pilihan. Tapi sekali lagi, boleh nggak kita marah? Boleh. Marah boleh, tapi kalau terjadi pelanggaran agama. Nabi SAW dikatakan kalau terjadi pelanggaran agama, wajah beliau memerah. Seperti panglima perang yang sedang memotivasi pasukannya untuk perang. Kan gitu. Jadi memang boleh orang marah. Nabi SAW pernah menghajar. Hajar pakai E, bukan A. Bukan hajar ya. Banyak laki-laki gitu main hajar istrinya, dipukul-pukul, memar-memar. Ini menikah untuk pukul anaknya orang, ngapain? Ya. Dan suka sekali begitu. Ada juga bapak-bapak datang kepada saya mengeluh, Ustaz, istri saya pukul-pukul saya, cakar-cakar saya. Ini menikah untuk apa seperti ini? Kalau begitu beli ring sekalian berantem aja. Panggil wasit segala macam, cari, beli piala, sampai menang dapat. Bukan itu. Kita tujuannya untuk mesraan, untuk sayang-sayangan. Memang begitu orang menikah. Kalau ada yang lain selain daripada ini berarti bermasalah ini. Kan gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik tentang masalah seperti ini. Jadi muasyarah bil ma'ruf harus betul-betul kita bermuamalah yang baik sekali, yang santun sekali. Nabi SAW pernah menghajar
ummahatul mukminin, memboikot mereka pada saat mereka minta dinaikin nafkah waktu itu. Tapi nafkah Nabi SAW sudah ditentukan oleh Allah, sudah cukup untuk ummahatul mukminin. Tapi rupanya ada satu istri Nabi namanya Hafsah, anak Umar radhiyallahu anhu, ini memotivasi istri lain untuk ayo kita minta naik nafkah yuk. Yang lain rupanya karena perempuan terbawa, maka mereka semua menuntut naik nafkah. Di saat itu Nabi SAW sudah ingatkan, ini adalah keputusan Allah. Mereka tetap saja ngomong minta naikin nafkah. Maka Nabi SAW memboikot mereka 1 bulan. Nabi gak ajak ngomong istrinya. Gak ajak ngomong, gak digaulin. Nabi pindah rumah. Pindah rumah itu pernah. Karena maksudnya di sekitar situ, karena rumah Nabi itu bersambung-sambung, kemudian Nabi punya satu tempat sendiri, beliau tidak mau temuin. Dan beliau bersumpah atas nama Allah tidak akan mendatangi dan menggauli istrinya sebulan. Sampai dalam hadis Bukhari, setelah 29 hari berlalu, ya, Nabi SAW datang kepada Aisyah pertama kali dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, sungguhnya anda bersumpah tidak mendatangi kami selama sebulan. Dan ini baru 29. Kata Nabi SAW, bukankah bulan itu 29? Karena bulan-bulan Hijriah mayoritasnya 29 hari. Kalau tertutup awan, baru kita 30 hari. Kan gitu, mayoritasnya 29. Nah itu boleh saja. Tapi ini kembali kepada firman Allah SWT dalam salah satu ayat Al-Quran, wallati takhafuna nusyudahun, dan yang kalian khawatirkan nusyudnya para wanita, fa'iduhun, ingatkan mereka dengan baik-baik. Kalau mereka tetap nolak, suruh tutup aurat gak mau, suruh sholat gak mau, jalanin kewajiban gak mau, ini gak boleh loh, haram loh istriku, gini gak mau dengar. Maka baru wahjuruhun, boikot mereka diranjang. Kalau kita laki-laki, lagi pengen biologis, lalu istrinya lagi haid, lagi segala macam, dia kasih pengertian, kita masih kena, kita dominan akal kan. Ya udah ada halangan, lagi sakit sudah nggak pasal, nanti besok aja, nanti lusa aja, kan bisa gitu. Kalau perempuan berbeda, mereka pakai perasaan. Maka kalau diboikot diranjang, itu ada efek secara kejiwaan. Allah bilang itu. Kalau tidak mau dengar nasihat, boikot mereka diranjang. Cuma nasihat Nabi SAW, dan jangan kalian memboikot istri kalian kecuali dalam rumah. Ya. Kemudian kalau mereka menolak lagi, baru wadribuhun. Boleh dipukul, tapi pukulan darbatun ghairu mubarrah, pukulan yang tidak berbekas. Kata para ulama, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh menendang, tidak boleh menjambak rambut, tapi menggunakan kayu siwak dan kita pukul di tangannya. Ini nggak boleh loh. Kalau sudah tidak mau juga dengar, ya sudah, ganti. Ya. Udah, istikharakan, minta petunjuk sama Allah. Ini perempuan nggak bisa diperbaikin. Minta Allah gantikan, ceraikan, nikah sama yang mau patuh. Jangan habisin waktu dengan orang yang tidak mau dengar. Kan gitu. Nah ini berhubungan dengan kewajiban yang pertama, yaitu muasyarah bil ma'ruf. Yang kedua nafkah. Nafkah ini berpisar di 5 hal. Makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi. Ya, jadi makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, transportasi semampu kita suami. Dan apapun yang kita keluarkan buat istri dan anak, itu adalah pahala yang paling besar dari semua sedekah yang kita keluarkan. Sebagaimana hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, dinar yang kau keluarkan untuk jihad, yang kau berikan pembebasan budak, dan yang kau berikan untuk keluargamu jauh lebih besar pahalanya. Di sini bukan berarti nanti ibu-ibu menggunakan ini sebagai hujah. Oh itu kan nafkah buat saya paling besar sama anak saya. Tidak usah sedekah di luar sana. Jangan. Ya, laki-laki atau dalam Islam semua laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk menyebarkan sedekah mereka ke semua lini supaya ada catatan di buku amal kita pernah menyumbang masjid, rumah anak yatim dan segala macam gitu ya. Jadi nafkah. Kalau mampu laki-laki itu hanya beli 1 bungkus nasi uduk, satu bungkus nasi uduk itu dibagi 2, gitu kan? Dia mampu cuman tidur di kos-kosan, ya sudah dia ikut sama istrinya, istrinya ikut sama dia tidur sama-sama. Nah, supaya ini bisa berjalan nafkah ini, Nabi SAW sudah memberikan kata kunci kepada kita, wa ankihul akfa'a minkum. Nikahilah orang yang sepadan dengan kalian. Sama levelnya gitu ya. Sehingga kalau pendapatan kita cuma 2-3 juta per bulan, kita cari perempuan yang bisa cukup dengan nafkah itu. Misal, jadi sepadan. Ya, termasuk masalah pendidikan, termasuk masalah fisik, itu termasuk sebenarnya masuk dalam bab sepadan. Supaya tidak jomplang dalam rumah tangga. Kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah hak biologis. Memenuhi kebutuhan biologis ya, karena kalau Bapak Ibu baca definisi nikah dalam Islam,
Ya, di buku fikih itu definisinya adalah al-wata', biologis. Jadi nikah itu sama dengan biologis, ya. Dan biologis ini yang sehat adalah tidak berhenti. Setiap hari diusahakan kecuali dalam kondisi berhalangan, sakit misalnya, ya, atau yang lainnya. Karena memang dalam melakukan interaksi biologis halal ini menutup pintu-pintu syaitan agar orang tidak berzina tentunya. Karena kata Nabi SAW kepada para sahabat, siapapun di antara kalian yang keluar di rumah, luar rumah, kemudian dia mendapati, ya, lawan jenisnya yang menarik buat dia, maka segeralah kembali kepada istrinya karena istri memiliki apa yang dimiliki olehnya. Sama ujungnya, kemaluannya sama. Kita kan beda casing aja ya. Saya sama bapak-bapak sini sama-sama laki-laki judulnya. Memang beda casing. Satu putih, satu hitam, satu pendek, satu gemuk. Tapi judulnya laki-laki. Perempuan juga sama. Beda casingnya, tapi judulnya perempuan. Sama. Hamil ya hamil juga sama. Kan gitu. Maka oleh karena itu ini perlu kita garis bawahi, ya. Nah kata Nabi SAW, di kemaluan ada pahala yang besar. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah kami gauli istri kami dapat kesenangan, kegembiraan, kami dapat pahala? Kata Nabi SAW, kalau kalian letakkan pada yang haram, zina, apakah dapat dosa? Tanda tanya. Sudah sahabat sudah tahu jawabannya, tentu saja iya. Maka kata Nabi SAW, begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal. Artinya interaksi biologis suami istri ini besar kadar pahalanya itu sama dengan besarnya kadar dosanya zina. Karena Nabi SAW membarter itu. Kalau kalian letakkan pada haram, zina dosa besar kan? Nah kalau kalian gauli dengan halal berarti pahala besar. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu saking beliau mengejar pahala besar di sini, sampai beliau kalau puasa, beliau buka puasa dengan kurma dan air putih lalu salat maghrib, setelah itu kembali lalu berhubungan biologis dengan istrinya, ya, untuk menutup pintu-pintu syaitan. Karena kan tadi saya bilang godaan terbesar dari seorang laki-laki perempuan dari perempuan adalah perempuan adalah laki-laki. Ya. Nah cuma di sini perlu difahami baik-baik dalam masalah biologis ada adab-adab yang harus diketahui. Yang pertama baca doa. Kata Nabi SAW, siapa yang menggauli istrinya lalu membaca Allahumma jannibna minasyaitani wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkan kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniai buat kami. Maka kalau mereka dikaruniai anak dari biologis itu, anak itu tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Makna lainnya tidak akan durhaka. Ya. Kemudian ikhlas melakukan karena ini perintah agama, bukan hanya sekedar ya pelampiasan biologis tapi perintah agama. Kemudian sunnah Nabi SAW juga adalah memberikan kepuasan kepada pasangan dan boleh melakukan istimta. Apa saja yang bisa memuaskan silakan kecuali yang dilarang. Yang dilarang cuman dua, meletakkan kemaluan di dalam dubur, ya, suami meletakkan kemaluan dalam dubur istrinya atau dia meletakkan di dalam kemaluan pada saat haid dan nifas. Makanya kata Nabi SAW, sesungguhnya ya Allah melaknat ya orang yang datangi dukun dan orang yang menggauli istrinya dari duburnya atau kemaluannya pada saat haid dan nifas. Ya, jadi ini larangannya. Tapi selain daripada ini tidak ada masalah. Ya. Kemudian selanjutnya kewajiban adalah pendidikan. Pendidikan maksudnya adalah pendidikan ilmu agama tentang kewajiban-kewajiban mereka. Jadi bapak-bapak seperti ini sekarang membawa istri, membawa anak-anak dalam taklim itu sangat bagus, ya. Atau kalau mereka tidak bisa hadir, mereka bisa diperdengarkan secara online misalnya. Karena menuntut ilmu ini bagian daripada kewajiban Islam sebagaimana sudah kita tahu sama-sama. Dan ini akan sangat penting ya dalam roda dan pola ya dalam kehidupan itu, pola fikir, pola makan, pola bergaul. Kalau orang faham agama akan berbeda. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah perlindungan. Ini hukumnya wajib. Bahkan kalau ada laki-laki yang meninggal terbunuh karena membela istrinya, membela anaknya, membela kehormatannya, membela hartanya, mati syahid. Sebagaimana kata Nabi SAW, siapa yang meninggal karena membela keluarganya, dia mati syahid. Kita lagi jalan, terus kemudian istri kita diserang perampok misalnya, lalu kita membela, lalu kita terbunuh, mati syahid itu. Ya, jadi perlindungan penting. Sama halnya dengan hal yang detail ya. Kalau istri lagi mengeluh, di sini ada bocor nih, nanti listrik kebakar, konslet apalah. Terus kita, ya nanti gampang. Akhirnya turun hujan, basah, kemudian kenalah istri tersebut kesetrum. Ya, bahkan sampai mati misalnya. Maka suami dapat dosanya. Dan itu kewajiban dia melindungi. Baik, ini 5 hal berputar dalam masalah kewajiban suami yang merupakan hak istri.
Ini yang antum fokus. Lebih daripada ini, bantu mertua, ya, bantu ipar, apalah, ya. Itu semua adalah sunnah, tambahan saja. Sekarang kita pindah ke istri. Apa kewajiban dia merupakan hak suami? Yang pertama adalah ridha, keridhaan. Ya. Apa itu ridha? Kepuasan sebenarnya juga bisa. Kepuasan sang suami, keridhaan dia. Ya. Kalau ridho ini dijabarkan kata ulama sebenarnya banyak sekali hal di bawahnya. Dan kalau seandainya kewajiban perempuan hanya ridho saja sudah cukup sebenarnya. Karena ridho itu membahas semua lini. Artinya bagaimana dia bisa puas? Berarti makanannya, minumannya, biologisnya, pelayanannya, penataan rumahnya, penampilannya, semua masuk dalamnya. Karena si suami ini wajib ridho, wajib diridhokan, ya. Sampai kata Nabi SAW, istri manapun yang meninggal dunia, sementara suaminya ridho, merasa kehilangan, gitu kan, maka dia akan diberikan atau dijamin baginya surga. Jadi ibu-ibu ini jangan jadi istri yang kalau meninggal suaminya bilang Alhamdulillah. Karena selama hidup semuanya tuntutan, semuanya permasalahan, gitu kan. Tapi bagaimana dia ridho? Keridhoannya dia. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Perhatikan baik-baik, ukhti ini penting sekali. Baik yang masih gadis ataupun yang sudah jadi ibu. Ibu juga perlu mengajarkan pada anak gadisnya ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wahai para muslimah, wahai para istri, kalau seandainya kalian mengetahui bagaimana besarnya kedudukan suami kalian di sisi Allah, ya, maka kalian akan mengambil debu-debu bekas telapak kakinya kalian letakkan di pipi kalian. Dan pada saat Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pulang dari Yaman, kemudian dia sujud di bawah kaki Nabi SAW. Nabi bilang, apa ini Muadz? Kata dia, ya Rasulullah, di Yaman tempat anda utus saya menjadi da'i, karena Muadz jadi da'inya Nabi di Yaman, gitu ya. Di Yaman itu orang-orang kalau menghormatin kepala suku atau orang yang dituakan, mereka sujud di kakinya. Saya lihat anda paling pantas untuk saya sujudi. Kata Nabi SAW, Bapak, tidak hai Mu'adz. Kalau boleh sujud, sujud ini mulia sekali, meletakkan dahi di bawah. Ini merendahkan diri kita luar biasa. Kalau boleh sujud kepada selain Allah, aku akan suruh istri sujud pada suaminya. Bukan anak pada orang tuanya. Kalau ada yang tanya, kenapa Ustaz? Kan orang tua lebih mulia. Tentu saja masing-masing punya kedudukan. Kita semua laki-laki di sini, orang asing bagi istri kita. Kan tadi syaratnya tidak boleh mahram. Berarti orang yang belum dikenal, kan gitu. Baik, sekarang begitu kita akad nikah, kita punya kewajiban nafkah tadi. Kita kerja banting tulang, yang nikmati istri. Kan? Rumah itu, mayoritas yang nikmati waktunya, setiap jengkal rumah itu adalah istri kita. Yang nikmati makanan yang dibeli mungkin untuk bulanan di kulkas, mayoritas istri. Memang suami makan, tapi tidak banyak, mungkin istri yang lebih banyak menikmatinya. Ya, maka ini satu hal yang luar biasa yang merupakan kelebihan yang harus bisa difahami. Baik, jadi masuk dalam masalah keridhaan juga ini, ya banyak sekali di situ ya. Hal-hal yang masuk dalam pelayanan. Apa saja yang suami suka, selama bukan haram penuhi. Makanya kata Nabi SAW, wanita ahli surga adalah wanita atau istri yang kalau kamu perintahkan, kalau kau lihat padanya kau akan senang, kalau kau perintahkan dia akan patuh, dan dia tidak akan pernah berkhianat ya pada saat kamu sedang tidak ada, baik di dirinya atau di hartamu. Nah kalau kita melihat kita senang, apa itu maksudnya? Penampilan, ya, raut wajahnya, senyumnya, ceriahnya. Saya yakin kita laki-laki sini sepakat, kita kalau masuk rumah, melihat istri kita sudah ceria, sudah rapi, sudah wangi, selalu adanya adalah hiburan, menggembirakan, itu kita akan merasakan suasana yang berbeda dengan di luar rumah kan. Itu akan ada kebahagiaan. Itu Nabi sudah mengatakan, dengan itu dapat jaminan surga itu, perempuan tersebut. Dan juga, kalau engkau perintahkan, dia patuh. Di sini selama bukan maksiat kepada Allah. Mungkin akhwat kita, ada yang pada saat masih gadis terbiasa pakai daster misalnya. Begitu nikah, suaminya nggak mau, suaminya mau pakai baju yang lain, baju yang lebih seksi atau terbuka, itu harus dipatuhi sama dia selama bukan maksiat, kan gitu. Juga kata Nabi SAW, istri manapun yang menjaga sholat 5 waktu, nggak disebutin sholat sunnah. Jadi kalau ibu sholat sunnah itu sudah tambahan. Puasa Ramadan setahun sekali yang wajib, tidak disebutkan puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid tidak disebutkan, dan melayani suaminya dengan baik, kecuali pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga yang mana dia mau masuk. Ini luar biasa. Pintu surga tertinggi, derajat tertinggi itu untuk para nabi-nabi, syuhada, siddiq, ya,
Para nabi-nabi, saya sama bapak-bapak sini sudah tidak ada peluangnya. Sudah ditutup dengan Nabi Muhammad kan? Sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa lagi, berarti sudah tidak bisa jadi nabi-nabi. Yang kedua, orang syuhada, mati syahid. Ini susah ini. Harus pergi medan perang, dibunuh. Itu pun kalau ikhlas. Sampai kata Nabi SAW, 3 golongan. Yang pertama dihisap hari kiamat. Salah satunya adalah orang mati syahid. Allah datangkan, Allah tanya, apa yang kau buat? Allah perlihatkan kepada dia keberaniannya, keterampilan perangnya, segala macam. Dia bunuh musuh. Apa yang kau buat dengan nikmat ini? Saya berperang jalan Allah sampai saya mati syahid. Lalu kata Allah SWT, kau telah dusta. Kau berperang agar kau dibilang perkasa, kesatria, dan sudah diucapkan. Maka Allah memerintahkan para malaikat menyeretnya, melempar ke neraka. Orang yang mati syahid. Jadi tidak sembarangan orang mati syahid itu. Betul-betul harus ikhlas. Terus orang-orang siddiq, jujur. Semasa hidupnya selalu jujur. Ini berat ini. Yang keempat, salihin. Orang-orang salih. Nah ini lebih mudah. Karena modalnya air mata. Ibadah kepada Allah. Tapi bagi perempuan, beda dengan laki-laki. Salat 5 waktu. Azan ibu pakai mukena salat. Puasa Ramadan. Terus fokus ke satu orang ini. Suami. Layani dia dengan baik. Cari keridhaannya. Buat dia terhibur, gembira. Jangan jadi beban buat dia. Maka pada saat meninggal dia boleh pilih dari 8 pintu surga. Dia pilih yang derajat tertinggi. Dari mana yang dia inginkan. Ini luar biasa. Resep yang luar biasa untuk para muslimah. Makanya mereka selalu dibuat oleh syaitan untuk membangkang. Mencari-cari kesalahan suami. Cari masalah dengan suami. Cemberut. Ini semua dari syaitan. Apalagi kalau sampai bercerai. Ya, sampai kata Nabi SAW. Wanita yang meminta cerai pada suaminya tanpa udzur syar'i tidak akan mencium bau surga. Tidak akan mencium bau surga.